back to my channel. Salah, kita bukan belajar biologi, kali ini kita mau belajar matematika. Anak-anak kelas 9, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini. Hari ini kita mulai masuk ke bab yang kedua, ya. Ada yang sudah baca materinya? Ya, betul sekali. Bab yang kedua ini nanti kita akan belajar yang namanya persamaan kuadrat, ya. Ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Oh ya, di bab 1 kan sudah belajar ya yang namanya itu bilangan berpangkat. Di situ ada akar, ada pangkat 2 atau kuadrat dan sebagainya. Nah, untuk persamaan kuadrat nanti kurang lebihnya sama. Oke, langsung siapkan alat tulisnya. Kita mulai 1, 2. Langsung saja kita mulai. Persamaan kuadrat itu ada satu yang kalian harus pahami di sini. Ini namanya bentuk umum. Bentuk umum, ya. Bentuk umumnya itu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Ini bentuk umumnya persamaan kuadrat, ya. Jadi posisi A, ya, posisi A itu selalu ada di depan yang ada kuadratnya, ini A. Terus B itu selalu di depan X yang tidak memiliki kuadrat, ini posisi B. Sedangkan C itu selalu sendirian, dia tidak ada variabel X maupun kuadratnya, ini C, ya. Ada 3 koefisien ini ya namanya, ya, atau angka. Jadi A nya ini nanti angka, B itu angka, C itu angka. Nah, ini bentuk umumnya, kalian harus hafalkan ini, ya, harus pahami bentuk umumnya. Nah, untuk contohnya, ya, saya kasih contoh langsung di sini. Misalkan ada x kuadrat ditambah 5x min 7 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat namanya, ya, karena sesuai dengan bentuk umumnya. A nya berapa? A nya ada yang tahu nggak A nya berapa? Nah, ini A, ini A nya berapa? A itu sama dengan 1. Kenapa A nya 1? Kenapa A nya nggak 0? Nah, kalian kan sudah tahu ya, kalau di depan variabel atau di depan huruf tidak ada angkanya, itu berarti ada angkanya 1 tapi tidak perlu ditulis, gitu ya. Bukan artinya kalau nggak ada angkanya berarti 0, bukan. Kalau 0 itu tidak ada apa-apanya, itu baru 0. Kalau misalkan di sini ini ada x kuadratnya atau ada x-nya tapi nanti di sini nggak ada angkanya, itu tandanya atau artinya itu di depan huruf itu ada angka 1. Kemudian B-nya berapa? Betul sekali, ini B ini. B sama dengan 5. Sekarang C-nya berapa? 7 atau min 7. Nah, betul sekali. Karena di sini min, berarti C-nya itu adalah min 7. Kenapa kok yang di sini C-nya plus? Karena lihat persamaannya, ya. Ini kan contohnya bentuk umum, ya, bentuk umum. Jadi nanti kalian jangan terpaku ke tanda-tandanya. Jadi intinya kalau bentuk umum itu ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya, ya. Terus kalau posisinya saya balik, misalkan ada di sini ya, 5x kuadrat min 2x sama dengan 6. Ini persamaan kuadrat atau bukan? Lihat bentuknya. Persamaan kuadrat bukan? Bentuknya belum seperti persamaan kuadrat, ya. Iya enggak? Nah, kalian harus ubah dulu nih ke bentuk persamaan kuadrat. Kalian ubah menjadi bentuknya seperti ini. Kalian harus dirubah. Nah, ini ada x kuadratnya, ada x-nya. Nah, ini, ya, angkanya kita pindahkan ke sebelah kiri, ya. Jadinya berarti 5x kuadrat min 2x 6 kalau pindah ke sebelah kiri jadi min 6 sama dengan 0. Ketika sudah diubah menjadi seperti ini, itu namanya jadi persamaan kuadrat, ya. Paham, ya? A nya berapa? A nya 5. B nya berapa? B nya min 2. C nya min 6. Betul sekali. Ini A, ini B, berarti ini C. Nah, kalian harus ubah dulu nih bentuknya, gitu. Paham, ya? Paham, ya? Jadi persamaan kuadrat itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau angkanya acak-acakan, ya, kalian harus ubah dulu ke bentuk persamaan kuadrat. Ini bentuk umumnya. Ciri-ciri persamaan kuadrat apa? Nah, di sini ada variabel x, ada
kuadrat ya. Yang pertama itu ada kuadratnya, yang kedua itu nggak ada kuadratnya, yang terakhir itu tidak ada x-nya. Gitu ya, paham ya? Tidak ada x-nya, ada x-nya kuadrat. Jadi kalau gampangannya itu dia naik terus. Ini yang paling belakang itu nggak ada angkanya atau 0, ini ada angkanya tapi tidak ada x-nya. Ini ada angkanya, ada x-nya, ini ada angkanya tapi x-nya itu kuadrat. Gitu ya. Paham ya? Ini bentuk persamaan kuadrat gitu dulu. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Misalnya ada m kuadrat min 6m plus 7 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat bukan? Iya, persamaan kuadrat tetap. Karena apa? Lihat, di belakang tidak ada m-nya, yang tengah ini m-nya 1, yang depan itu m-nya kuadrat. Bentuknya sama. Ya, jadi intinya kalian jangan terpaku dengan x dan x. Pokoknya nanti kalau x-nya ini diganti dengan y, atau x-nya diganti dengan m, ganti dengan z, dan seterusnya. Kalau susunannya seperti ini, itu namanya persamaan kuadrat. Kalau susunannya belum seperti ini, ya belum seperti ini, kalian harus rubah dulu. Kalau setelah dirubah ternyata susunannya sudah sama, berarti itu namanya persamaan kuadrat. Kalau susunannya itu ternyata tidak sama, gitu ya, susunannya tidak sama, kalian lihat ada kuadratnya enggak? Kalau ada kuadratnya itu tetap namanya persamaan kuadrat. Saya kasih contoh lagi di sini. Kalian bisa buka di buku LKS halaman 21 ya. Kalian bisa buka nih. Ini bentuk umumnya, ya, bentuk umumnya ini dikasih tanda. Nah, ini contoh-contohnya. Ini tadi yang pertama ya, persamaan kuadrat ada kuadratnya. Nah, ini yang kedua dan yang ketiga ternyata tidak, angkanya lihat beda ya. Langsung saya kasih contoh di sini. Jadi dari LKS ini, x kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat bukan? Lihat, persamaan kuadrat bukan? Ya, bentuknya persamaan kuadrat bukan? Nah, ini namanya persamaan kuadrat ya, tapi tidak ada b-nya. Iya enggak? A-nya berapa A-nya? Ini A, ini A-nya, A itu sama dengan 1. Nah, 4 min 4 ini B atau C? Dilihat. Jadi setelah A itu tidak harus langsung B ya. Karena B itu apa? B itu selalu ada hurufnya. Sedangkan ini kan gak ada hurufnya nih, gak ada variabelnya. Ini cuma angka, berarti dia adalah C. Nah, ini adalah C ini. C sama dengan min 4 gitu. Paham ya? Gak ada pertanyaan ya? Nah, ini bentuk-bentuk persamaan kuadrat, bentuk umumnya. Kalian harus bisa pahami. A itu selalu di depan variabel yang ada kuadratnya. B itu selalu ada variabelnya. C itu dia sendirian, tidak ada variabelnya atau tidak ada hurufnya. Jadi nanti kalau ada angka yang tidak ada hurufnya, berarti itu C. Kalau misalkan ada x kuadrat, berarti depannya itu pasti A. Kalau tidak ada kuadratnya, berarti depannya itu B. Gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Di persamaan kuadrat ini ada yang namanya pemfaktoran ya. Saya lanjutkan di sini di persamaan kuadrat yang kedua. Ini udah paham ya. Nanti bisa dipelajari lagi, kalian diputar lagi videonya. Nah, saya sekarang lanjut masuk ke pemfaktoran ya. Pemfaktoran. Nah, ini di sini sedikit sudah mulai mikir ya, pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu tadi bentuknya masih ingat apa? Betul sekali. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, ini bentuknya, persamaan kuadratnya. Nah, sekarang X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Terus ada lagi AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Ini ada 3 ya. Yang pertama ada A-nya, yang pertama ada A-nya, atau di sini itu angkanya lebih dari 1. Saya kasih contoh di sini. Misal ada persamaan ini 3x kuadrat min 14x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, sedangkan yang kedua itu x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Terus yang ketiga, yang terakhir ini 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, jadi nanti pemfaktoran itu ada 3 ya. Pemfaktoran itu ada 3.
Yang pertama itu yang di depan X-nya itu ada angka lebih dari 1, atau kalau angka lebih dari 1 itu kan harus ditulis ya. Kalau yang ini berarti tandanya X-nya itu yang di depan X kuadrat itu 1. Terus yang ini bentuknya itu tidak ada B ya, iya nggak? Tidak ada B. Jadi setelah A itu langsung C. Ada 3 yang harus kalian pahami, atau kalian bisa buka di LKS halaman berapa ini? 22. Nah, kalian bisa buka di LKS halaman 22. Pemfaktoran akan saya jelaskan ya dari mulai yang paling bawah dulu, yang gampang ini ya, yang gampang. Nah, untuk yang bawah ini, jadi tujuan dari masing-masing ketiga ini kalian itu nanti disuruh mencari faktor. Faktor itu nilai X ya. Tadi kan sudah dijelaskan di yang sebelumnya. Itu ini A, ini B, ini C. Ini A, ini B, ini C. Terus ini A sama C. Nah, sekarang ABC-nya sudah tahu, kalian sudah bisa nyarinya. Sekarang kalian nyari X-nya itu berapa, gitu ya. X-nya berapa? Nah, cara nyari kalian bisa ubah ini. Lihat dari sini. 4x kuadrat itu kan sama artinya 2x kuadrat. Ingat ya kemarin ya di bilangan berpangkat ya. Jadi kalau ada pangkat yang di luar kurung itu artinya pangkatnya punya kedua-duanya. 2 kuadrat sama dengan 4, sip. X kuadrat sama dengan X kuadrat ya. Terus sekarang yang belakang 25. Kalian rubah juga ke bentuk pangkat. Berarti 25 berapa kali berapa? 5 kali 5 berarti sama artinya 5 pangkat 2 sama dengan 0. Lihat, sudah pangkatnya sudah sama. Ya, sudah sama. Oke, setelah sama, ini kalau sudah dua-dua ini artinya berarti ininya ada 2, 2x-nya ada 2, min 5-nya ada 2 juga. Berarti ditulis 2x min 5 ya, terus dikali 2x plus 5 sama dengan 0. Gimana? Bisa. Terus setelah ini kalau sudah ketemu begini berarti X-nya ini kan ada 2. Nah, yang pertama jadinya kita pecah, jadinya kan 2x min 5 sama dengan 0 yang ini. Terus yang ini 2x plus 5 sama dengan 0. Sekarang X-nya itu ada 2. Berarti 2x, 5-nya pindah ruas, min 5 pindah ruas jadi 5. X-nya jadi 5 per 2. Ya, terus selanjutnya yang atas nih, yang atas berarti 2x sama dengan 5 pindah ke sebelah kanan jadi min 5. Terus jadinya 2x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 2. Nah, ketemu nih. Jadi untuk persamaan kuadrat yang 4x kuadrat min 25 sama dengan 0, x-nya itu ketemu. Ini jangan lupa ditulis x1 dan x2. X-nya itu yang pertama itu 5 per 2, yang kedua itu min 5 per 2. Jadi nanti untuk soal yang ini, yang kedua sama yang pertama ini, yang atas juga sama. Kalian harus mencari X-nya. X-nya itu pasti ada 2, X1 dan X2. Nah, ini juga nanti ada X1 dan X2, ini juga ada X1 dan X2. Gimana caranya? Kalian bisa coba dibuka di LKS-nya, silahkan. Ada cara-caranya juga. Nah, itu sudah saya kasih contoh caranya. Kemudian untuk yang pertama ini sama yang kedua coba kalian nanti buka pelajari sendiri di halaman 22. Gitu ya, gampang ya. Gampang. Kalau ada pertanyaan silakan nanti boleh ditanyakan di sesi selanjutnya. Gitu ya. Cukup sampai di sini dulu karena durasinya sudah terlalu panjang, nanti kita lanjutkan di minggu depan. Oke, silakan di screenshot dulu dari yang pertama, di screenshot nih. 1, 2, 3. Oke, yang ini sekarang di screenshot 1, 2, 3. Nah, itu tadi materinya sudah dijelaskan. Kira-kira bagaimana pertemuan pertama di bab yang kedua ini? Gampang ya. Kalau ada pertanyaan silakan seperti biasa kita diskusikan di Telegram gitu ya. Nah, oke, untuk tugasnya latihan soalnya nanti akan segera disampaikan ya. Ingin memperdalam materinya kalian bisa buka buku pendampingnya, ada buku paket, ada LKS dan sebagainya. Sampai di sini dulu saya akhiri untuk pertemuan pertama di bab 2 persamaan kuadrat kelas 9 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.